Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang muji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini. Kami boleh ada dalam keadaan yang kuat, sehat, semua karena anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan pelindungan-Mu sepanjang hari kemarin hingga detik ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan Tuhan pada hari ini kami jemaat-Mu, kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab kami percaya ketika kami menyembah-Mu ada kuasa, ada mujizat terjadi bagi kami. Dan biarlah Tuhan ibadah pada hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita para pemenang, katakan ini. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan pada hari ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan sebelum kita dengar firman Allah, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau Allah yang sudah dan terus memerdekakan kami dalam hidup kami. Olehnya saat ini kami rindu, kami diberkati oleh sabda-Mu, firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu karena kami siap diberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Ayat emas kita, Yohanes 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pernyataan Tuhan Yesus ini kepada orang Yahudi atau ahli Taurat atau orang Saduki atau rakyat orang Yahudi pada saat itu menggugurkan pernyataan mereka sendiri, di mana mereka merasa sudah merdeka dalam hukum Taurat yang mereka jalani, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi orang Yahudi itu menjalankan memang hukum Taurat. Nah, memang hukum Taurat mengatur tentang cara hidup yang baik. Itu tidak bisa kita sangkali. Seperti hukum pernikahan, hukum sosial yang kita tahu, di mana mendidik anak, bagaimana mengatur keuangan dan lain sebagainya. Ada hukum perang, ada hukum saksi, dan hukum yang lain seperti hukum ibadah. Nah, ada hukum Taurat yang tidak dihilangkan oleh Tuhan Yesus dan kita masih memakainya sampai saat ini, yaitu hukum Taurat. Di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. 10 hukum Taurat ini hukum yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hukum yang disempurnakan, hukum yang di luar daripada 10 hukum Taurat. Yang membuat orang bukan terbebas dari dosa, malah orang, saudara-saudara, sebaliknya melakukan dosa. Contoh saudara-saudara yang dikasih Tuhan tentang perempuan yang kedapatan berzina. Secara hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam, dihukum sampai mati. Tetapi hukum kebenaran memerdekakan perempuan ini. Kenapa? Perempuan ini dimerdekakan karena semua orang juga berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Dari dulu sampai sekarang semua orang bisa berbuat dosa. Dari pikiran, dari kehendak, dari keinginan mata dan sebagainya, bahkan perbuatan dosa. Nah, tidak ada seorang pun yang hidup dalam kebenaran kecuali Tuhan Yesus Kristus, firman hidup menjadi manusia dan hidup tanpa celah, tanpa noda dan hidup dalam kebenaran. Manusia hanya bisa
dimerdekakan dengan hukum Yesus Kristus atau hukum kebenaran. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus ini menggugurkan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mengapa dengan hukum Yesus atau hukum kebenaran yang memerdekakan? Ada 3 hal yang kita akan lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dengan hukum kebenaran kita dimerdekakan. Yang pertama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena hukum kebenaran melepaskan kita dari dosa yang menjerat kita. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi," atau guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yang berbuat zina. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara, kenapa hukum kebenaran memerdekakan kita atau hukum Kristus memerdekakan kita? Karena hukum kebenaran melepaskan kita dari dosa yang menjerat kita. Nah, ini percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina. Mereka mendapatkan perempuan ini dan mereka punya hak untuk menghukum dengan cara hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus ia adalah Allah yang menjadi firman, Allah yang hidup, yang menjadi manusia, menyatakan kuasanya, kemuliaannya, di mana orang-orang itu ditantang oleh Tuhan Yesus. Siapa yang tidak berbuat dosa dapat melemparkan perempuan ini dengan batu. Secara hukum Taurat, perempuan ini memang harus dihukum. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara hukum kebenaran mereka juga dihukum. Jadi semua orang pada saat itu, baik perempuan yang berzina maupun para ahli Taurat atau orang Yahudi pada saat itu juga berbuat dosa. Dan semuanya tidak melakukan hukum Taurat pada saat itu atau merajam perempuan itu dengan batu. Malah hal yang luar biasa, Tuhan Yesus memerdekakan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Saat ini pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hukum kebenaran yang membebaskan orang yang terjerat oleh dosa. Nah, dosa itu ibaratnya seperti burung, saudara-saudara. Lihat, saudara-saudara, kita maksud saya seperti burung. Kita lihat burung kalau masuk dalam perangkap, burung itu tidak dapat bebas. Nah, dosa selalu melahirkan dosa. Dan ini yang menyebabkan kita tidak bebas, saudara-saudara, dalam hidup kita. Kelihatannya kita bebas.
Tetapi kalau dosa itu mengurung kita, kita tidak mengalami kebebasan. Yohanes 8 ayat 34 jelas di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi saudara, kalau kita ini dikuasai oleh dosa, maka kita adalah hamba dosa. Kalau kita suka berbohong, maka kita akan terjerat oleh dosa bohong. Kita tidak bisa keluar dari dosa bohong itu. Harus ada yang melepaskan. Harus ada yang membebaskan. Dan setiap hukum yang ada di dunia ini, saudara, tidak dapat membebaskan kita dari hukum dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan kita, yang memerdekakan kita, dan kita benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak muda yang hidup di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa narkoba. Berat sekali saudara-saudara. Dia mau lepas dari dosa narkoba ini. Dan akhirnya saudara-saudara, orang tuanya tahu bahwa anaknya terikat dengan dosa narkoba ini. Dan akhirnya orang tuanya yang tahu tentang kebenaran, tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Orang tuanya bukan malah menghakimi, malah mendekati anak ini dan merawat anak ini, memberikan perhatian yang penuh terhadap anak ini, dibimbing dengan hukum kebenaran, sehingga anak ini yang tadinya terikat seperti burung saudara dalam sangkar yang tidak bebas dari dosa narkoba, dan akhirnya bisa terlepas dari hukum kebenaran melalui orang tuanya yang sudah hidup dalam kebenaran, yang memerdekakan orang tuanya dari dosa, dan akhirnya anaknya bisa dimerdekakan. Nah, setelah dia dimerdekakan anak ini, singkat cerita orang tuanya meninggal. Dan apa yang terjadi? Benar-benar anak ini merdeka. Sekarang anak ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Saat ini seorang muda yang luar biasa dipakai Tuhan di mana-mana untuk menyatakan kemerdekaan di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan itu hanya bisa dimerdekakan oleh kebenaran. Nah, kita orang-orang berdosa tidak dapat memerdekakan orang lain selain Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita. Kenapa? Karena kita juga dulunya adalah hamba dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita dimerdekakan oleh Kristus yang menjadi kebenaran kita. Sehingga hari ini kita benar-benar merdeka dan kita bisa memerdekakan orang lain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ada kisah yang menarik saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada seorang ibu juga punya anak yang jatuh dalam dosa yang luar biasa. Ya, dosa perzinahan, dosa seks, dosa narkoba dan sebagainya. Ibu ini sudah putus asa. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluar untuk supaya anak ini terbebas dari dosa-dosa yang menjeratnya. Tetapi satu ketika ibu ini datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus dapat melepaskan segala dosa. Dan saat itu ibu itu percaya hanya di dalam Yesus kebenaran itu ada dan dapat memerdekakan setiap orang yang jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya ibu ini berdoa terus, datang kepada Tuhan. Dia melihat anaknya atau mendengar anaknya jatuh di dalam dosa, dia berdoa terus. Dan satu saat anaknya bertobat. Dan anaknya menikah dan punya keluarga yang baik. Anak ini benar-benar merdeka, tidak lagi hidup dalam dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa narkoba, dan dosa-dosa yang lain. Anak ini hidup bahagia dan sudah sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara, dosa apa yang tidak bisa dibebaskan atau dimerdekakan oleh Kristus? Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dosa apapun dapat dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa dengan hukum kebenaran atau hukum Kristus kita dimerdekakan? Karena hukum kebenaran tidak datang dari dunia, tetapi dari Kristus sendiri, yaitu hukum kasih dan kuasa Kristus yang luar biasa mengubah kehidupan kita.
Yohanes 8 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 15 sampai 19. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Luar biasa. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, luar biasa saudara-saudara pernyataan Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus datang tidak menghakimi, tetapi memberikan kasih, memberikan kebenaran. Untuk apa? Untuk semua bebas mengalami kemerdekaan di dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa. Jadi kebenaran tidak datang dari dunia ini. Kebenaran datang dari sorga. Siapakah yang dari sorga? Ya Tuhan Yesus. Dialah Allah. Dialah firman yang hidup menjadi manusia dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi kebenaran tidak ada di dunia ini. Saudara cari kebenaran di dunia ini, kebenaran yang semu, kebenaran yang tidak nyata. Tapi kebenaran yang memerdekakan hanya ada di dalam Kristus. Semua orang sedang menuju jalan kebenaran. Tapi kita, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Kristus yang datang dari sorga ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita, untuk kita menerima jaminan hidup yang kekal, dan untuk menerima kemerdekaan hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang dinantikan oleh banyak orang saudara? Kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang kekal. Ini yang ditunggu-tunggu saudara. Karena kemerdekaan yang kekal datangnya dari sorga. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Jadi clear bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Mari kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kemerdekaan sesungguhnya. Hari ini saudara percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini juga kemerdekaan itu datang kepada saudara dan memerdekakan seluruh kehidupan saudara, tubuh, jiwa dan roh saudara dimerdekakan di dalam Kristus. Yang ketiga, mengapa dengan hukum kebenaran kita dimerdekakan? Karena hukum kebenaran adalah hukum yang menerangi jalan hidup kita. Hukum kebenaran ini yang menerangi jalan hidup kita. Saudara, ini luar biasa. Yohanes 8 ayat 12. Demikian kata Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, mengikuti kebenaran, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, inilah yang dinantikan oleh setiap orang. Kita hidup dimerdekakan oleh Kristus hukum kebenaran, dan kita hidup di dalam terangnya Kristus. Luar biasa. Kenapa? Karena kita mengikuti Kristus. Kita tidak mengikuti dunia ini. Kita mengikuti filsafatnya Tuhan Yesus. Kita mengikuti filosofi kehidupan Tuhan Yesus. Kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus
yang luar biasa dan ajarannya selalu menerangi pikiran kita, jiwa kita, roh kita berjalan dalam terang dan kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita jalan di dalam terang, saudara, maka apapun kita akan lihat sesuatu yang terang beneran. Saudara, kalau kita jalan di dalam gelap, kita tidak tahu di bawah sana atau di perjalanan 1 meter ke depan jurang, kita tidak tahu. Atau samping kiri kanan kita jurang, kita tidak tahu. Tapi kalau kita jalan dalam terang, kita bisa melihat kanan kiri kita, muka belakang. Kita bisa lihat dengan jelas keadaan sekitar kita. Itulah kebenaran itu. Jadi saudara, hidup dalam kebenaran semuanya terang benerang. Kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Dan Yesus memberikan terang itu buat kita. Mari kita hidupi, saudara-saudara, kehidupan kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya hari ini saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan memerdekakan hidup saudara. Yang pertama, mengapa dengan hukum kebenaran kita dimerdekakan? Karena hukum kebenaran melepaskan kita dari dosa. Yang kedua, saudara-saudara, karena hukum kebenaran tidak datang dari dunia ini tetapi dari sorga lewat Yesus Kristus. Karena hukum kebenaran adalah hukum yang menerangi jalan hidup kita. Kesimpulannya, mari kita berjalan dalam kebenaran supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Bukan saja hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Geberuta Harapan. Pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi dan kegiatan ibadah yang perlu diketahui oleh Jemaat Geberuta Harapan. Puji Tuhan, pemerintah Bekasi sudah memberikan izin untuk kegiatan keagamaan. Untuk itu, ibadah akan dilakukan seperti biasa. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online pada hari Minggu jam 7:30 pagi. Untuk linknya akan diberikan ke grup sekolah minggu oleh Saudari Elsa. Kami terus mengingatkan untuk para orang tua selalu mendukung kegiatan ibadah sekolah minggu. Lalu ibadah raya akan dilakukan kembali seperti biasa atau secara offline dan onsite. Ibadah raya pertama akan dilakukan pada jam 9 pagi dan ibadah raya kedua akan dilakukan pada jam 5 sore. Dan pada hari Selasa akan dilakukan doa bersama jam 8 malam di gereja. Lalu di hari Rabu akan dilakukan menara doa jam 5 sore bertempat di gereja. Dan selanjutnya kegiatan Komsel Teens akan dilakukan kembali secara offline setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di gereja. Dan kegiatan ibadah Youth dan Teens akan dilakukan kembali secara offline setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Teruslah mendukung GBI Duta Harapan melalui persembahan, persepuluhan, dan persembahan diakonia melalui rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan dan persepuluhan, minggu ini Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan jangan lupa mengirimkan bukti transfernya ke nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti program Rumah Masa Depan dapat membayar iuran sebesar 20.000 ke rekening yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita akan menikmati berkat Tuhan dan mari persiapkan hati saudara, hidup saudara untuk hari ini menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebelumnya saya percaya saudara-saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.